Jadi kalau ku tengok makin ke sini, ini PDIP ya sepertinya ya sebelum Kongres mereka sudah mempersiapkan ya nama-nama ya siapa yang akan menjadi sekjen dan siapa yang akan menjadi ketua-ketua DPP. Kan begitu. Kalau untuk ketua umum jangan diharapkan nama yang lain selain Megawati. Dan nanti aku mohon untuk PDIP jangan katakan itu adalah kehendak rakyat ya. Kalau aku bukan orang yang nggak pernah berorganisasi, aku 3 organisasi ku biar tahu kalian. Biasanya kalau pendiri itu sampai mati pun kalau bisa dia jadi ketua umum. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutar ke sebuah video atau berita terbaru. Dan untuk video atau berita terbaru ini sangat menarik sekali. Ini sudah hampir 2 minggu atau udah 2 minggu ini. Apa kabarnya Bapak Hasto Kristianto ini? Dan dengar-dengar kemarin udah nongol di publik ini. Karena apa? Untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung Putih KPK. Gedung Merah KPK. Nah sepertinya ini Bapak Hasto ini mulai dilupakan. Karena apa? Karena yang terlihat jelas ini Ibu Puan Maharani ini kayaknya mengambil alih ini. Dimanapun ada acara, yaitu acara yang kemarin BPI, Ibu Maharani telah mewakili dari PDIP, dia datang juga. Dan kemarin sore di sebuah acara retret, yaitu sebuah acara parade senja, Ibu Maharani juga datang. Dan ini yang diwakili ada 2, yaitu yang mewakili PDIP yaitu Ibu Maharani dan Bapak Bambang Pacul. Dan dengar-dengar juga ini ya ada angin kabar juga. Pihak PDIP ini akan mengganti sekjennya PDIP dari Hasto Kristianto. Nah ini ada 2 calon lah, ini udah kelihatan udah muncul nih dengar-dengar. Oke teman-teman, supaya teman-teman jelas dengan berita ini. Nah berita ini seperti biasa ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parpilat. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung aja lihat. Oke, kita gas. Kalian masih ingat kan? Megawati pernah berjanji, kalau misalnya ada salah satu dari anak buah saya ini diangkat KPK, maka saya akan datang langsung. Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya di blok. So, what do you do? Tahu ndak kalian, aku menunggu-nunggu di dalam penantian. Hampir 2 minggu si Hasto di dalam penjara, nggak datang-datang. Yang jadi pertanyaan ya kan, apalah kira-kira penyebabnya ini? Ya kan begitu. Kurasa ada 3. Yang pertama karena terlalu sedih. Yang kedua bingung mau bikin apa. Yang ketiga, ya cari cara bagaimana untuk melupakannya. Aduh, Hasto. Makanya Ibu Megawati, ya, kalau ngomong itu mbok ya diukur-ukur. Kalau ngomong itu ditakar gitu loh. KPK itu adalah salah satu lembaga penegak hukum, ya. Memang betul seperti yang sampean katakan itu, ya, bahwasanya KPK itu saya yang bikin. Tapi masalahnya sekarang presidennya bukan sampean. Tok, ganjel tok. Wes 2 minggu tok. Piye? Aduh. Dan tahu ndak kalian, bukannya datang ke KPK menjenguk si Hasto, malah sekarang Megawati dengar-dengar kabar sudah ancang-ancang mencari penggantinya si Hasto. Padahal kemarin waktu
waktu Hasto ditangkap, apa katanya? Juru bicara, bukan juru bicara sih, tapi dikatakan elit PDIP mengatakan bahwasanya kita tetap satu komando, tidak ada mencari pengganti Hasto. Komando dipimpin langsung sama Ibu Ketum. Rupanya berseliweranlah kabar tadi. Ada 2 calonnya. Yang pertama Ahmad Barasa, yang satu lagi Roni Talapesi, pengacaranya. Aduh. Secepat itu ya, Tok. Mereka melupakanmu. Padahal selama ini kau yang teriak-teriak demokrasi, supremasi hukum, berbuat untuk rakyat. Dan tahu kalian, pasca penangkapannya si Hasto, kalian masih dengar nggak suaranya Deddy Sitorus? Dengar, tapi pelan. Kalian masih dengar nggak suaranya Diana Pitupulu? Dengar, tapi sayup-sayup. Masih dengar nggak suaranya Guntur Romli? Yang mengatakan katanya penangkapannya Hasto ini adalah pengalihan isu. Masih ingat aku yang dibilangnya kemarin? Oh, pemeriksaan KPK terhadap penggeledahan KPK terhadap rumahnya Hasto itu adalah pengalihan isu dari Osisi Arfi. Guntur Romli, wak gondrong. Gimana kabarmu, aman muncungmu itu? Kalau ngomong boleh menghibur diri, tapi jangan kelewat batas. Tahu nggak kalian suaranya ini kemana? Nggak kedengaran. Mana? Kok nggak nongol lagi di TV? Begitu juga itu, siapa namanya si Aryo Seno, juru bicara PDIP, juru bicara PDIP. Mana suaranya Aryo Seno? Tahu ndak kalian? Ku bilang sama kalian, ini ku jamin sama kalian ya. Ya pasca ditangkapnya si Hasto, orang ini bakalan hilang satu-satu. Karena apa? Karena ini gandengan si Hasto semua ini. Coba sekarang biar tahu kalian, yang tampil di permukaan, yang tampil kemana-mana sekarang, Puan Maharani. Kemarin biar tahu kalian, Puan Maharani ketika ada acara waktu itu, waktu hadir Bapak Prabowo, hadir juga Bapak Jokowi, hadir juga Bapak SBY, dia salami satu-satu. Itu dia ya. Setelah itu di Kongres Demokrat, Puan Maharani menghadiri acara Kongres Demokrat didampingi siapa? Bukan Deddy Sitorus, bukan Adian Napitupulu, bukan juga Guntur Romli. Tapi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Kan ku bilang kan dari kemarin-kemarin kan ya. Ini kelompok-kelompok yang pro, bukan pro lah aku bilang, yang santun kepada Bapak Jokowi, yang bisa dikatakan kelompok-kelompok yang ya sampai sekarang masih menjaga silaturahmi dengan Bapak Jokowi. Mereka ini berdoa supaya Hasto bisa ditangkap sebelum Kongres. Akhirnya doa mereka terjawab. Ingat, ini bukan doaku, doa mereka. Karena apa? Secara politik biar tahu kalian ya, di dalam tubuh PDIP selama ini yang pegang kontrol itu Hasto dan bersama juga dengan kawan-kawannya. Coba kalian perhatikan, waktu Hasto belum pakai rompi oranye ya, belum pakai baju Shopee.
Ya, ada pernah kalian dengar Mbak Puan Maharani contohnya berkomentar lebih dominan daripada Hasto? Enggak. Dikit-dikit Hasto, dikit-dikit Deddy Sitorus, dikit-dikit Guntur Romli, dikit-dikit Adiana Pitululu, dikit-dikit Aryo Seno, dikit-dikit Ciko Hakim. Ya, ingat kalian kan? Nah ini sekarang ini saatnya biar tahu kalian ya, nama-nama yang kusebutkan satu persatu pasti tenggelam sebelum waktunya. Memang masih di DPP, masih elit masih. Tapi yang pegang kontrol bukan lagi Hasto. Siapa? Kita akan lihat bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil PDIP. Loh, Pung, sekarang itu masalahnya ya, Hasto itu sekarang akan digantikan oleh siapa? Ya nggak tahu, nggak urusanku itu. Aduh, yang dua tadi ku bilang Ahmad Basara dan juga Ronita Lapesi, ya sebetulnya mereka itu diangkat menjadi juru bicara. Tapi sebentar selama ini aku pikirlah juru bicaranya itu Guntur Romli. Betul, versi Hasto. Jadi aku tanda tanya gitu ya. Kemarin kalau nggak salah juru bicara orang ini Guntur Romli sama si Aryo Seno, kan begitu. Selalu orang ini seragam. Apa yang dikatakan Hasto itu yang dikatakan mereka kepada publik, kan begitu. Tapi lama-lama, Megawati mengangkat Ahmad Basara dan juga Ronita Lapesi. Kemana Aryo Seno dan juga Guntur Romli? Itu yang jadi pertanyaan yang kedua, iya kan? Pertanyaan kedua, ada berapakah juru bicara sebenarnya di PDIP? Aduh, ya kalau ku bilang sih sekarang ini, ya kan kemarin itu mungkin dominasinya si Hasto dan juga rekan-rekannya, ya waktu itu kan kental sekali. Mungkin saja telinganya Ibu Megawati itu lebih mengarahkan, ya lebih mengarah kepada mereka daripada perkataan-perkataan elit yang lain. Nah sekarang mungkin ini sekarang mungkin Ibu Megawati sudah mulai mengarahkan telinganya ke yang lain. Karena apa? Yang satu itu udah ditangkap. Kan begitu. Makanya aku bilang di dalam politik ini, nggak usah di dalam politik, di dalam bersosial, bermasyarakat, di dalam keluarga pun begitu. Kalau udah masuk penjara, ya antara dua. Kalau sudah masuk ke penjara dan ke liang kubur, cepat-cepat itu dilupakan. Coba bayangkan kalian. Apa ndak yakin kalian Ibu Megawati berkomunikasi dengan Puan Maharani? Mungkin dulu Ibu Megawati, sebelah kanan Puan, sebelah kiri Hasto, kan begitu. Ini omongan si Hasto terus masuk. Jadi omongannya Ibu Puan ini ya bisa dikatakan ya cuma 10-15%, kan begitu. Yang 80-85% itu omongannya si Hasto. Nah sekarang omongannya si Hasto udah nggak ada lagi. Otomatis ya omongan-omongan dari Ibu Puan ini lebih mempengaruhi Ibu Megawati, kan begitu. Ini menurut gambaranku, kan begitu. Kalau bicara tentang Ahmad Basara, ya, kalau ku cek ini memang dia ini agak berprestasi lah, lumayan berprestasi. Tapi kalau untuk Ronita Lapesi itu, ia berprestasinya waktu kasus Sambo kemarin. Kalau nggak salah waktu dia menjadi pengacaranya Baradae. Gitu dia. Atau begini, Ronita Lapesi ini sebetulnya udah tahu sebetulnya Hasto ini nggak bakalan bisa bebas. Tapi seolah-olah dicitrakan lah sebetulnya, seolah-olah dia itu memang betul-betul membela habis. Jadi kalau ku tengok makin ke sini, ini PDIP ya sepertinya ya sebelum Kongres mereka sudah mempersiapkan ya nama-nama ya siapa yang akan menjadi sekjen dan siapa yang akan menjadi ketua-ketua DPP, kan begitu. Kalau untuk ketua umum jangan diharapkan nama yang lain selain Megawati. Dan nanti aku mohon untuk PDIP jangan katakan itu adalah kehendak rakyat. Ya.
Kalau aku bukan orang yang nggak pernah berorganisasi, aku 3 organisasiku biar tahu kalian. Biasanya kalau pendiri itu sampai mati pun kalau bisa dia jadi ketua umum. Itu dia, makanya jangan atasnamakan rakyat, nggak usah. Ya kami nggak bisa dibodoh-bodohi, apalagi hubung Parbella. Ya kalau ketua umum sudah pasti, tapi nanti akan ada nama-nama baru, akan ada refreshment seperti di PDIP. Ikut tepuk tangan kau, Pung. Ada rencana ya, Pung? Nggak ada. Sedangkan sampai sekarang pun juga biar tahu kalian, ada Perindro, ada Gerindra, dan ada beberapa partai yang ngajak aku. Aku bilang aku absen dulu. Absen. Aku mau jadi netral. Mudah-mudahan setelah jadi netral 2 tahun lagi jadi kangen band. Aduh. Jadi kita bisa lihat ya, kita melihat nih bagaimana pergerakan di dalam tim PDIP sendiri ya. Ini ku tengok ya, Adian Napitupulu, setelah itu manusia-manusia model si Deddy Sitorus, Guntur Romli, Ciko Hakim ya, si Aryo Seno, ini semuanya sudah bungkam ini. Karena apa? Udah nggak ada lagi komandannya. Plus 1, tahu kalian siapa? Denny Siregar. Outsider. Orang luar tapi masih ada keterkaitan. Capek aku nyari konten biar tuh kalian nggak dapat. Gimana kawannya nih bungkam? Aduh. Ya, kita bisa melihat bagaimana ya. Sekarang ini mulai nih kayaknya nih ya. Aku nggak tahu apakah Ibu Megawati mendelegasikan pemulihan partai ini kepada Puan Maharani. Kita nggak tahu ya. Karena aku tengok di dalam 2 momen saja ya. Aku melihat kalau nggak salah waktu itu Bapak Prabowo waktu itu meluncurkan BPI ya, Badan Pengelolaan Investasi Danantara ya kalau nggak salah ya, Danantara ya. Di situ kan datang SBY, SBY dan Jokowi, bukan JK. Ya, dan aku melihat di situ ya bahwasanya Ibu Puan Maharani ya disalamnya Bapak Jokowi, disalamnya lagi Bapak SBY, disalamnya lagi Bapak Prabowo, padahal mamanya musuhan sama mereka. Ya, tapi itu dia ya, mungkin panji-panjinya PDIP ini kemungkinan besarnya nanti akan ke Ibu Puan Maharani. Jadi gimana pun juga Puan Maharani ya memiliki beban sebagai seorang anak dari pendiri partai PDIP ya. Walaupun ibunya seperti itu, tapi dia berusaha bagaimana supaya bersikap nice gitu kepada para elit yang lain dan kepada para tokoh. Karena memang kalau bisa dilihat dua-duanya ini beda karakter sih, kan begitu. Nah, begitu juga waktu di Kongres Demokrat kalau tidak salah di acara penutupan ya. Di acara penutupan kemarin itu kalau tidak salah Ibu Puan Maharani datang di didampingi oleh Bambang Pacul ya. Selama ini kita lihat ya bagaimana Denny Siregar, orang suruhannya Hasto, mengatakan bahwasanya Bambang Pacul sebaiknya mundur karena tidak bisa menjaga keutuhan kandang banteng di Jawa Tengah. Aku masih ingat itu. Kenapa aku bilang itu suruhannya si Hasto? Karena apa yang dikatakan Hasto selalu diakomodir sama yang namanya Denny Siregar. Dulu waktu aku kira lah ini dulu pendukungnya Jokowi si Denny Siregar ini, biar tahu kalian. Rupanya bergeser Bapak Jokowi ke sini. Nah, di situ dia ikut dia menuding-nuding Bapak Jokowi. Ya. Jadi
Bambang Wuryanto ya. Jadi kita bisa ngelihat ya, mungkin ada nama-nama lain ya, ada nama-nama lain ya selain dari Ibu Puan Maharani, juga ada Bambang Wuryanto, begitu juga ada Mas Utut ya, begitu juga ada Ahmad Barasa dan lain sebagainya ya. Yang bisa diharapkan mereka ini adalah sebagai pengganti ya dari congor-congornya Didi Sitorus. Ya, itu dia. Makanya kita akan melihat bagaimana PDIP mungkin akan berapa namanya, kalau bisa dikatakan berevolusi. Bukan berevolusi lah ya, lebih tepatnya lebih memperbaiki diri, itu aja ya. Jadi kalau bisa aku katakan, ya sudahlah, lupakanlah yang sudah berlalu. Ya, itu dia ya. Jadi PDIP ini PR-nya banyak ini. Bisa dikatakan ini beban besar. Karena 2029 ya, PDIP ini harus kerja keras. Karena apa? Sudah terlanjur dirusak si Hasto. Tahu nggak kalian, jujur saja, sebetulnya Ibu Megawati dengan Bapak Jokowi ya, itu sebetulnya bisa dijembatani dan juga bisa dikatakan ya bisa berrekonsiliasi. Masalahnya di tengah-tengah ada si Hasto. Kan itu aja masalahnya selama ini. Nah sekarang ya, Hasto sudah di dalam ya. Aku rasa ini bukan doa kita, ini dua-duanya orang Puan Maharani dan teman-temannya ini. Nah bukan masalah doa sih sebetulnya, karena memang betul-betul dia itu tersangkut hukum, kan begitu ya. Nah jadi bisa dikatakan ya, kalau misalnya PDIP berbenah diri, jujur aja lo aku bilang ya, kalau untuk juara satu kayaknya nggak mungkin lagi. Ya, nggak mungkin lagi. Kalau mungkin 3 atau 4 lah. Ya, karena memang sudah terlanjur hilang kepercayaan masyarakat sama kalian. Kalian, jujur aja gue bilang ya, selama 5 tahun ini PDIP berat sekali kalau aku katakan. Mengharapkan masyarakat itu atau rakyat itu untuk percaya ke PDIP itu sangat berat. Karena apa? Karena kepercayaan masyarakat itu sudah dirusak oleh Hasto bersama kawan-kawan. Ya, itu dia ya. Jadi ini Demokrat, biar tahu kalian ya, dari aroma-aromanya, aku lihat Demokrat ini sudah mulai membenahi diri, dan ini akan mengambil posisi kalau tidak keempat atau ketiga lah. Hati-hati ya, bisa jadi nanti Gerindra, yang kedua itu nanti Golkar, yang ketiga kalau pintar-pintar Demokrat ya itu bisa jadi masuk. Tapi kalau enggak ya udahlah, puaslah di urutan keempat, yang ketiga biarlah dulu PDIP, biar agak terhibur orang itu. Tapi ngomong-ngomong soal Kongres Demokrat, biar tahu kalian, penutupan kemarin datang si Ruhut Sitompul. Dari Golkar ke Demokrat, Demokrat ke PDIP. Ditanya kawan-kawannya, bang balik lagi ndak bang? Enggak lah dek, aku di PDIP aja. Padahal sebetulnya dia, biar tahu kalian, kalau hati itu kepingin balik lagi tuh. Kadung malu. Loncat sana, loncat sini, udah kayak kanguru. Sebentar pakai baju kuning, sebentar pakai baju biru, sebentar lagi pakai baju merah. Yakin aku kalau misalnya dia itu diangkat jadi sekjennya Gerindra, langsung loncat itu, biar tahu kalian. Ini manusia kan modelnya pragmatis ini. Tapi jujur aja, dari dulu nggak pernah aku benci samanya ini. Karena apa? Karena dia juga nggak pernah benci sama aku. Aduh. Jadi
Itulah ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Ini adalah gambaran PDIP ya setelah ditinggal si Hasto. Jadi kalau ku bilang sebetulnya ya ada dua orang yang gampang dilupakan, masuk penjara sama masuk liang kubur. Ya, itu dia ya. Jadi kita akan melihat bagaimana bangsa ini melupakan orang yang namanya si Hasto. Dan begitu juga PDIP udah keras sampai si Hasto. Karena gini, ku tengok nyambung lagi nih. Ya, karena gini ya, seperti contohnya ya Pramono Anung ya kan, orang-orang lama PDIP ya, dia itu kan sekjen PDIP 2005-2010 ya. Bisa dikatakan ya sampai saat ini Pramono Anung itu tetap menjaga bagaimana supaya PDIP itu tetap bermarwah, kan begitu. Kita nggak menutup kemungkinan apakah mungkin juga Pramono Anung menjadi sekjen, tapi nggak mungkin lah dia gubernur. Makanya aku bilang kalau misalnya gak jadi gubernur dia, jujur aja aku bilang lebih pilih aku si Pramono Anung menjadi sekjen, ketua umumnya Ibu Puan Maharani. Baru begini, kan begitu, barulah bisa diperbaiki semuanya, kan begitu. Tapi ya udahlah, ya, yang lalu biarlah berlalu. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang isi videonya, yaitu tentang partai PDIP dan Hasto dan Puan Maharani dan Bambang Pacul dan yang lainnya. Gimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.